Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen seharusnya senantiasa bersukacita, sebab hikmat Tuhan selalu limpahkan kepadanya, walaupun dalam kesesakan, dalam berbagai masalah yang dialami, kita tetap harus bersukacita. Bapak Ibu, bila seseorang menikmati kelimpahan tersebut, bukan hanya batin yang dirasakan, tetapi lahir pun dia rasakan kalau kita selalu berdoa dan bertekun dalam doa dan membaca firman-Nya setiap saat. Walaupun kita didera masalah terus menerus, dengan membaca dan berdoa, kita membaca firman dengan berdoa, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan melalui firman-firman yang kita lakukan di sepanjang kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menginginkan kita itu bersukacita dalam kesungkaran, ya, bersukacita, selalu mengandalkan dalam pengawasannya, di dalam pelindungannya. Kalau kita hidup tanpa Kristus, kita akan jadi orang yang kayak biasa-biasa aja, biasa-biasa hidup dalam dosa. Dan Tuhan Yesus menganjurkan lewat Rasul Paulus dalam surat Roma ini, mengatakan bahwa untuk tetap senantiasa bersukacita dalam pengharapan, karena walaupun kita kena masalah, hidup selalu didera oleh masalah. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa. Dapat dimaknai dengan ketekunan dalam berdoa dan membaca firman. Ini dapat membuat kita tinggal dalam kenikmatan Allah, akan Allah, dan tinggal dalam hadirat-Nya dan kehendak-Nya. Sebenarnya salah satu ciri orang Kristen, orang percaya ini adalah sebenarnya pada apa yang akan adalah sukacitanya, karena iman kepada Allah dan berharap sepenuhnya pada apa yang akan dikerjakannya. Sehingga sekalipun krisis hidup menekan, ia tidak khawatir, seperti pemazmur mengatakan bahwa seperti batang pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang selalu hijau daunnya, walaupun didera banyak masalah, dipotong orang, tetapi dia selalu bertumbuh hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa.
sehingga sekalipun krisis hidup menekan, ia tidak khawatir. Ya, ia tidak khawatir. Dia tidak sedih, tidak susah, tidak putus asa, dan lain sebagainya. Ia justru bergembira dalam iman Tuhan. Hal inilah berkaitan dengan erat dengan dua aspek lain, yaitu bersabar dalam kesusahan dan tetap bertekun dalam doa. Inilah aspek-aspek penting dalam kehidupan orang percaya dalam menghadapi berbagai kesukaran hidup serta tantangan hidup ini. Sebab Tuhan mengizinkan kesulitan itu datang untuk membuat umatnya bergerak, tidak melambat. Artinya bahwa Tuhan mendatangkan kesulitan, masalah untuk kita percaya, untuk terus mengandalkan Dia, untuk tetap rendah hati. Lewat masalah-masalah itu kita tetap percaya. Ketika kita jalan yang mulus, aman-aman, kita akan merasa sombong, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, kalau kita kena masalah, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya dan melakukan firman-Nya dan serta bertekun dalam doa. Ketika seseorang diuji dengan kesusahan, dicobai dengan penderitaan, didera dengan malapetaka, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya, sebaliknya diuji dengan kenikmatan itu, dengan kesenangan, ya, dengan kelimpahan, ia justru mudah terlena dan jatuh. Akan dan lupa akan kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, bukan hanya menjadi seorang yang jauh dari Tuhan, melainkan kita selalu bertekun dalam doa, dalam pengharapan, dalam setiap masalah-masalah kita. Apapun itu yang kita lakukan di dunia ini, walaupun kita dalam masalah, kita tetap lakukan kebenaran, karena Tuhan menganjurkan kita untuk tetap setia kepada-Nya. Pasti Tuhan akan mengandalkan dan membela kita di saat-saat Tuhan tentukan waktunya. Tuhan pasti membelanya, maka janganlah berputus asa dan janganlah tawar hati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kesimpulannya buat kita semua adalah orang percaya bahwa kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut, tetap bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan, serta terlebih melakukannya setiap hari. Sebagai penutupnya, mari kita melihat kitab Yesaya 41 ayat 10. Di sini letak letak orang-orang percaya untuk mengalami kemenangan dan kelimpahan hanya berharap kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu bisa membukanya di kitab Yesaya 40 ayat 10. Di sini di ayat tersebut mengatakan bahwa
Tuhan akan tetap melindungi kita. Tuhan tetap akan menyertai kita. Maka dalam kesulitan-kesulitan itu, Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan dalam kegelapan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Maka Tuhan mengajak kita untuk tetap bertekun dalam doa dan membaca firman dan melakukannya setiap hari. Maka oleh karena itu kita tidak mudah untuk berjalan, namun hal itu kita butuh pertolongan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Maka bertekunlah dalam doa, berharaplah dalam kesesakan, dan teruslah andalkan Tuhan. Amin.